semuanya, hari ini kita pelajari bab pertama ekonomi kelas 11 yaitu tentang pendapatan nasional. Selanjutnya di pertemuan pertama ini ada 4 pokok pembahasan. Di mana yang pertama itu pengertian pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang terakhir komponen pendapatan nasional. Nah, kita langsung saja masuk ke pengertian pendapatan nasional. Jadi, pengertian pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun. Karena ini keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat dalam suatu negara. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun juga semakin tinggi. Sekarang kita masuk ke manfaat perhitungan pendapatan nasional. Poin pertama ada mengatur struktur perekonomian suatu negara. Kedua, membandingkan perekonomian antar negara. 3, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahunnya, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. 4, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, ada keahlian sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul akan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Artinya, ketika pendapatan masyarakatnya tinggi, maka pendapatan nasionalnya pun akan tinggi. Tentunya pendapatan yang diperoleh masyarakat yang memiliki keahlian dan yang tidak memiliki keahlian itu pasti berbeda. Contohnya, di negara-negara maju, kenapa pendapatan nasional mereka bisa tinggi? Itu karena mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi dan memiliki keahlian. Jadi mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kenapa bisa dikatakan bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Itu karena dengan memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut mampu melakukan ekspor sehingga akan memperoleh keuntungan yang banyak pula. Dan yang terakhir, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Nah, jadi poin 3 ini dia hampir sama dengan sumber daya alam yang banyak. Jadi, ketika suatu negara memiliki sumber daya alam yang besar, ia akan memperlakukan produksi yang banyak, jadi dia bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Contohnya seperti negara-negara maju. Pokok pembahasan selanjutnya, komponen pendapatan nasional. Pertama, GDP. GDP atau Gross Domestic Product atau bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya GNP atau Gross National Product. Bahasa Indonesianya Produk Nasional Bruto adalah jumlah seluruh produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun.
Jadi harus diingat GDP itu warga di suatu negara. Artinya warga yang tinggal di suatu negara. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan GDP dan GNP. Kalau warga di suatu negara itu bisa warga lokal atau warga asing. Sedangkan warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Misalnya kalau warga di suatu negara, misalnya orang Amerika atau orang Singapura atau orang Malaysia yang tinggal di Indonesia, itu bisa dihitung pendapatannya ke GDP. Nah, sedangkan kalau misalnya GNP itu kan warga negara, jadi orang yang kewarganegaraan tersebut, misalnya mau menghitung pendapatan nasional negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia atau Singapura dan lain sebagainya, itu pendapatannya dihitung. Tapi kalau negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk perhitungan GNP-nya itu tidak dihitung. Di sini ada rumus perhitungan GNP. Jadi untuk perhitungan GNP, GDP ditambah pendapatan faktor neto dari luar negeri. Untuk mengetahui pendapatan faktor neto dari luar negeri, tentunya kita harus menghitung faktor neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri itu dengan cara pendapatan WNA di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan WNI di luar negeri. Selanjutnya NNP, Net National Product, adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Rumus dari NNP yaitu GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya NNI, Net National Income, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Rumus NNI, NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya berikutnya PI, Personal Income, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Rumus PI yaitu NNI dikurang dana sosial kalau ada, tambah pajak perusahaan, tambah laba, tambah iuran asuransi, tambah transfer payment. Dan yang terakhir DI, Disposable Income, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung.